가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Jinuda dengan NIM 2303055016. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rute pemberian obat secara oral, mulai dari cara penggunaan, kelebihan dan kekurangannya, contoh obat, hingga hal penting yang perlu diperhatikan oleh pasien. Nah, pada rute oral, obat diberikan dengan diminum melalui mulut, biasanya dalam bentuk tablet, kapsul, atau sirup. Setelah ditelan, obat melewati saluran cerna, terutama usus halus, di mana proses penyerapan itu terjadi. Namun, obat yang diminum biasanya mengalami first pass effect, yaitu metabolisme awal di hati sebelum masuk ke aliran darah sistemik. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan pemberian secara oral, yang pertama ada kelebihan. Nah, di mana praktis dan nyaman, yaitu mudah diminum tanpa alat khusus. Yang kedua yaitu murah dan sangat umum digunakan, di mana sekitar 90% obat di pasaran diberikan secara oral. Nah, yang ketiga pasien bisa minum sendiri, sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang. Nah, adapun kekurangan dari pemberian obat secara oral, yang pertama itu ada first pass effect, yaitu dapat mengurangi bioavailabilitas obat karena terdegradasi di hati. Yang kedua yaitu onset effect, lebih lambat dibandingkan rute parenteral sehingga tidak ideal untuk kondisi darurat. Nah, yang ketiga yaitu beberapa obat dapat menyebabkan iritasi gastrointestinal atau mual. Yang keempat yaitu faktornya bervariasi seperti profil fisiologis pasien, flora usus, dan genetik yang mempengaruhi penyerapan obat. Beberapa contoh obat yang sering digunakan secara oral, yang pertama yaitu ada ibuprofen, yaitu antiinflamasi non-steroid dalam bentuk tablet atau kapsul. Nah, yang kedua ada paracetamol, yaitu penghilang rasa sakit dan penurun demam dalam bentuk tablet atau sirup. Dan yang ketiga yaitu amoxicillin, atau antibiotik dalam bentuk kapsul atau sirup. Nah, obat-obat ini diminum dan diserap melalui usus lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pasien saat menggunakan obat secara oral. Yang pertama yaitu ikuti aturan minum. Ada obat yang harus diminum sebelum makan, sesudah makan, atau dengan banyak air. Yang kedua, hindari membagi tablet yang dilapisi atau enteric coating karena dapat mengubah efektivitas obat. Nah, yang ketiga, untuk orang dengan gangguan menelan misalnya stroke atau lanjut usia, pilih bentuk sirup atau disintegrating tablet. Nah, yang keempat, waspada efek gastrointestinal seperti iritasi lambung atau mual. Nah, yang terakhir yaitu memperhatikan interaksi obat. Misalnya, beberapa obat bisa mengganggu metabolisme jika diminum bersamaan. Nah, demikian penjelasan tentang rute pemberian obat secara oral, cara penggunaan, kelebihan dan kekurangannya, contoh obat, dan hal penting yang perlu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발